Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Desi Rezeki Amelia. Nah, di video aku terakhir kemarin, aku bahas tentang jenis-jenis vaksin. Nah, di video aku hari ini, aku bakal bahas tentang efek samping dari penyuntikan vaksin. Terus juga seperti apa kondisi badan maupun tubuh yang boleh disuntik oleh vaksin. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Nadia Tarmizi mengatakan, masyarakat jangan takut terhadap efek samping yang mungkin timbul setelah mendapatkan vaksin virus corona. Nadia mengatakan, mereka yang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dari Sinovac harus memenuhi kondisi kesehatan yang telah ditetapkan. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat itu, maka tidak bisa mendapatkan suntikan. Penerima vaksin juga diminta tidak langsung meninggalkan lokasi penyuntikan selama 30 menit. Hal ini dilakukan untuk melihat reaksi yang mungkin muncul setelah penerima vaksin disuntik. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, di sini aku juga bakal jelasin bagaimana cara vaksin COVID-19 bekerja. Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tertentu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa jika kita sudah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ini, tidak menutupi kemungkinan bahwa kita akan terpapar oleh COVID-19. Maka dari itu, 3M tetap kita pergunakan dan kita terapkan di kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun. Walaupun vaksin COVID-19 ini tidak menjamin bahwa kita tidak akan terpapar oleh COVID-19, vaksin ini bisa meminimalisir kesakitan yang parah dan resiko kematian pada kita. Ada hal yang lain yang perlu diingat oleh masyarakat bahwa penyuntikan vaksin corona ini akan dilakukan 2 kali secara bertahap. Jika Anda nanti menjadi partisipan penerima vaksin, ingatlah setelah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 yang pertama, maka itu tidak langsung akan membuat antibodi tubuh Anda muncul dan meningkat drastis. Paling tidak setelah 2 kali suntikan dan kita sudah menjalaninya selama 14 hari sampai 1 bulan, baru antibodi tubuh kita akan menjadi lebih maksimal. Di sini perlu kita ketahui juga bahwa ada beberapa kondisi tubuh yang tidak boleh disuntik vaksin. Nah, di antaranya yaitu seperti terkonfirmasi menderita COVID-19, sedang hamil atau menyusui, mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir, memiliki riwayat alergi berat, sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, menderita penyakit jantung, gagal jantung atau penyakit jantung koroner, menderita penyakit autoimun, sistemik, menderita penyakit rematik, menderita penyakit saluran pencernaan kronis, menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun, menderita penyakit kanker dan kelainan darah, serta menderita penyakit tekanan darah tinggi. Sama seperti obat maupun vaksin lainnya, vaksin COVID-19 dapat memberi banyak manfaat, tapi juga diketahui dapat menimbulkan berbagai efek samping. Sejauh ini, beberapa laporan menyebutkan bahwa ada beberapa efek samping COVID-19 yang dapat muncul diantaranya seperti demam ringan, rasa lapar, nyeri atau kemerahan di lokasi penyuntikan vaksin, kelelahan, sakit kepala, rasa ingin tidur, nyeri otot, dan sendi di sekitar area suntikan. Beberapa efek samping di atas merupakan efek samping ringan yang umumnya bisa sembuh dengan sendirinya. Munculnya efek samping tersebut sebenarnya menandakan bahwa tubuh penerima vaksin sedang membentuk kekebalan atau imunitas terhadap penyakit COVID-19.
Dan yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami efek samping dari vaksin COVID-19 ini, kita harus mengkonsumsi air putih lebih banyak dan makan teratur, memberikan kompres dingin di bagian yang sakit, mengkonsumsi obat pereda nyeri seperti parastamol sesuai anjuran dokter, beristirahat dan cukup yaitu dengan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam. Walau jarang terjadi, pemberian vaksin baik vaksin COVID-19 maupun vaksin yang lainnya bisa menimbulkan efek samping yang lebih serius seperti reaksi alergi berat atau anafilaktik. Reaksi tersebut dapat menyebabkan keluhan sesak napas, lemas, dan pingsan. Apabila terjadi reaksi anafilaktik setelah mendapatkan vaksin COVID-19, segera hubungi dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Oke guys, semoga informasi yang aku sampaikan di video aku kali ini bermanfaat untuk banyak orang dan bisa menjadi jawaban dari salah satu pertanyaan tentang seputar COVID-19 atau vaksin COVID-19 ini. Gak lupa juga aku mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah nontonin video aku, dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video yang akan aku upload selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, terus share ke teman-teman kalian. And see you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.